Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan berjudul Prof Judan honorer non database BKN, silahkan cari alternatif lain. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi kali ini dilansir dari laman jpnn.com. Kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, diinformasikan Bapak Ibu, Kepala BKN Prof Judan Arif mengatakan para honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi P3K 2024 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Adapun bagi honorer non-database BKN, Prof Judan mempersilahkan mereka mencari alternatif lain. Ditegaskan juga bahwa penyelesaian afirmasi tenaga honorer akan berakhir tahun ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, pemerintah menargetkan bahwa tahun ini adalah tahun terakhir penyelesaian tenaga honorer. Jadi bagi tenaga honorer non-database BKN, silakan cari alternatif lain, misalnya melalui jalur seleksi CASN yang diadakan sesuai dengan standarnya. Terang Prof Judan dalam forum evaluasi pelaksanaan seleksi P3K tahap 2 formasi tahun 2024, Rabu 30 Juli dikutip dari keterangan resmi Humas BKN. Forum evaluasi seleksi P3K tahap 2 2024 ini diikuti oleh sejumlah pimpinan unit kepegawaian kementerian, lembaga, dan juga daerah. Dijelaskan Prof Judan bahwa honorer database BKN yang akan diakomodir pemerintah melalui skema paruh waktu nantinya secara bertahap akan beralih menjadi P3K penuh waktu. Pemerintah juga menyediakan opsi bahwa tenaga non-ASN database BKN yang ditampung dalam skema paruh waktu bisa suatu saat diangkat secara bertahap menjadi penuh waktu jika kondisi ekonomi daerah sudah mumpuni sehingga bisa mengalokasikan belanja pegawai untuk penuh waktu, kata Prof Judan. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Aba Subagja menjelaskan bahwa seleksi P3K 2024 yang dialokasikan khusus penyelesaian honorer harus dievaluasi. Apakah sistem rekrutmen kategori tersebut mampu meningkatkan pelayanan publik pada organisasinya atau tidak? Kemenpan RB dan BKN memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi bukan sekadar penyelesaian persoalan tenaga honorer saja, kita, Kemenpan RB dan BKN, harus fokus pada substansi tata kelola ASN yang mendukung pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan astacita Presiden, kata Aba. Berikutnya Bapak Ibu, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Suharmen menyebutkan hasil seleksi P3K tahap 1 atau yang mendapat formasi P3K penuh waktu sebesar 690.918 orang dan telah diumumkan pada tanggal 24 sampai 31 Desember 2024 lalu. Dari mereka yang mendapatkan formasi P3K penuh waktu tersebut sampai dengan tanggal 28 Juli 2025 terhitung sebanyak 80% atau 444.918 telah diterbitkan SK pengangkatan menjadi P3K.
Sementara sisa formasi yang masih dapat diperebutkan pada seleksi P3K tahap 2 yang hasilnya telah disampaikan ke publik pada tanggal 16 hingga 30 Juni 2025 lalu, ada sebanyak 187.785 orang mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Maka secara keseluruhan, yang mendapatkan formasi P3K penuh waktu sebanyak 878.627 orang atau 87,1% dari total formasi yang telah dialokasikan, yaitu sebesar 1.008.337 formasi dengan total jumlah pelamar P3K ada sebanyak 2.115.054 orang, ungkap Suharmen. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.